Aku tidak menyalahkan karena semua orang punya opini atau pendapat sendiri, tapi esensinya untuk menjadi kasempurnane urip. Artinya untuk memahami kasempurnane urip itu harus mengenal pertama pondasi ning urip, yaitu jati diri kita. Aku lahir di nopo setelah astronomi dulu legi paing pon waki kliwon. Radite semua anggara Buddha Respati Sukro Tumpah 7 hari. Dari itu ketemu karakter. Setelah mengenal karakter, kita harus mengenal hitam putih kita, karena setiap watak memiliki hitam dan putih. Nah kemudian karena watak ini tidak bisa dibunuh, sudah melekat sejak kelahiran, gimana untuk balancing? Pertama itu, karena tahapan pondasi atau karakter building manusia, selama egonya masih kuat, jadi model apapun, spiritual atau leadership akan hancur, Mas. Pertama itu pondasi itu. Setelah itu baru belajar secara makrokosmos. Karena dalam tubuh kita adalah aplikasi dari Tuhan. Air, api, udara, tanah, eter, legi, paing, pon, wagi, kliwon, itu perwujudan dari diri kita cross-check ke alam. Di situ nanti ada sasmito, petunjuk dari Tuhan, atau bisa dikatakan tulisan yang tersirat, yang bisa memberikan kepada petua pada leluhur atau kepada cucu-cucunya nanti setelah kita akan meninggal. Itu yang digunakan oleh leluhur kita. Paweling luhur atau piulang luhur yang diturunkan sejak mulai dari Centini, Wulang Res sampai Wedotomo, itu kan ajaran-ajaran yang dia terima melewat kontemplasi. Kemudian diajarkan. Nah, orang-orang Jawa dituntut itu karena setiap manusia itu belajar untuk sempurna tidak mudah, Mas. Tapi untuk menyempurnakan atau memurnikan setiap manusia berat untuk mencapai titik itu. Karena itu tahapan dari kehidupan manusia. Tapi untuk total sempurna memang belum ketemu aku. Belajar untuk menyempurnakan atau belajar untuk memurnikan. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, kalau kita lihat ini ya, mayoritas para pelaku spiritual Nusantara kita itu kan cenderung ke raja sentris gitu ya. Itu bagaimana pandangan Pak Sugeng? Pemahaman saya mulai monarki sentris ya dimulai dari abad ke-5 Kudungga Kutai, kemudian mulai Mataram kuno, dinasti Sanjaya Salendra sampai menguatnya Ramajapahit ini yang menjadi ikon orang-orang. Semua selalu mengikonkan Hayam Wuruk, Gajah Mada dan sebagainya. Dia lupa bahwa di belakang raja itu ada pujangga besar. Ada seorang sufi, ada resi, penasihat raja. Inilah kuncinya. Ratu tanpa wiku itu tidak akan hidup. Artinya raja harus punya penasihat spiritual. Ratu tanpa wiku. Siapa itu Pak Sugeng? Lah, contoh-contohnya Prapanca, Empu Baradah, Tanah Kungkuturan. Itu mengapa semua tidak dicanangkan atau bisa dikatakan menjadi acuan? Karena itu ikonnya akhirnya gelut tok isine. Betul. Patu, gelut dan sebagainya. Karena rebutan jeneng mau Mas, jeneng karena bukan urusan pinandito ya, pinanditaan ya sebenarnya. Jadi dialog, tapi menang kalah. Ya, intinya gitu. Makanya dalam kosmologi ajaran-ajaran pada waktu Sang Rama memejang Barata, terus Bhisma memejang Yudhistira, itu kan hanya satu kata. Seorang leadership harus menguasai hasta berata. Depan elemen alam semesta, kemudian ditarik ke mikro, diaplikasikan dalam hidup. Kamu harus seperti bulan, kamu seperti samudera, kamu seperti bumi. Artinya teologi-teologi yang diharapkan raja itu harus kompeset, melas asih. Tapi realita nih Ramajapahit bunuh-membunuh. Dan sampai sekarang parisan yang kita punya itu sampai sekarang ya seperti itu terjadi. Terus ini Mas Sugeng, terkait dengan banyak sekali para praktisi spiritual atau teman-teman kita, indigo dan lain sebagainya, itu kan terkadang sering memberikan kabar yang dalam tanda kutip kabar dari langit. Paham. Sesuatu yang belum terjadi, ditebak, diprediksi, diramal gitu. Tapi kebanyakan banyak Pak orang-orang yang seperti itu usianya nggak panjang. Saya timbul pertanyaan, makanya gimana tanggapan Pak Sugeng terkait hal itu? Tanggapan saya, apapun bentuk sasmito dari Tuhan yang dikatakan orang Jawa kan wati winati,
siningker sinenget, rahasia yang perlu dideliki dan tidak perlu diungkap publis. Karena apa? Ini kalau Anda ungkap, berarti kamu disi kersane Gusti Allah. Walaupun itu akan terjadi. Imbasnya orang-orang yang mengungkap itu termasuk Suwargi Mama Loren, belajar Jawa sampai mengungkap banyak kebenaran, tetapi usianya pendek. Karena ya itu disi kerso. Mbak Yu yang ada di Jogja dan sebagainya. Iya. Artinya orang-orang yang dikasih talenta itu harusnya kan tidak dipubliskan. itu harusnya dipendam, Dipendam saja, untuk dirinya, disimpan ya, Pak. untuk dirinya Untuk sendiri. kalangan khusus lah barangkali. Iya, kalangan khusus, bukan untuk kalangan umum. Gitu. Oh, Karena itu kode etik buka wati nih. Kahanan urip, itu jagat gede bilang makhluk kosmos, itu bukan mikro lagi bisa. Soal ramal-meramal itu. iya. Harusnya kalau punya anugerah seperti itu harus bijaksana ya Pak ya. Harusnya bijaksana, hati-hati untuk mengungkapnya. Iya. Ini sebatas gue jeneng harus senang, umurnya pendek, monggo lah, itu resiko. Urusan lain. Iya. Iya, konsep tuntunan, Pak. Konsep tuntunan ajaran Jawa secara konkret itu seperti apa tahapannya? Nah, tingkat untuk tuntunan dalam ajaran Jawa itu, aplikasi dalam ajaran Jawa itu lebih condong ke moralitas. Moralitas ini dituntut untuk Susila tadi ya? susila. Tindak tanduk, tingkah laku, karo munamuni. Pertama itu tahapan pertama. Kalau perilakunya, tindak tanduk, tingkah laku, munamuninya sudah, passion hidupnya sudah runtut, baru diajari ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Diajari tentang manekung, maneges, olah prihatin, termasuk topo broto, lelana broto, karo tarak broto. Tapi pondasinya yang perilaku hidupnya. Nah, di Jawa itu konteksnya sebetulnya orang tua tidak mempreser, Mas. Tapi kudu gini, tapi dikasih contoh. Nah, sekarang udah hilang dalam ajaran budi pekerti itu. Nek wong tua dhewe kan ngajar itu dikei contoh, Mas. Bukan dipreser. Kowe kudu gini, anu digepuk, ndak ada. Dikei contoh. Eksperimen, contoh nih dulu dalam wujud eksperimen aja ngerokok, berarti kita jangan merokok. Nek kowe ngandake aja ngerokok, tapi kowe ngerokok ya dicontoh nanti. Makanya contoh yang konkret seperti itu. Konsep manunggaling kawula Gusti dan konsep tan kena kinaya ngapa itu apa nggak kontradiktif, Pak? Manunggaling kawula lan Gusti. Ini ajaran teologi yang sangat tinggi sebetulnya. Karena pemahaman orang Jawa antara siro karo insun, antara atman karo brahman, itu kata Hindu Buddha, antara roh dengan sumber roh, itu bisa manunggal. Karena teologinya manunggaling kawula Gusti itu teologinya hanya satu. Untuk mencapai itu Anda harus mengosongkan. Artinya keterikatan kehidupan horizontalmu harus Anda potong. Artinya dari tahapan Satrio Ratu Brahmono, berarti di tahapan Satrio karo Ratu ini Anda pangkas. Artinya hidup horizontalmu mbok potong. Nah, dalam teologi Hindu Buddha dikatakan kamu harus wanaprasta, baru bisa manunggal karo ning gawe urip. Karena keterikatan horizontal kita akhirnya membutakan tentang kekuatan Tuhan itu sendiri, yaitu siro karo insun. Karena itu siro karo insun itu manunggalkan kena kinoe yang ngopo, nek orang Jawa bilang imanen, transenden, terus kemudian aduh tanpa wangenan, cedak tanpa senggol. Artinya Tuhan itu sangat dekat dengan diri kita. Bisa nggak kemudian disimpulkan bahwa ketika di fase seseorang sudah merasakan manunggal dengan Gustinya, berarti manusia itu secara tidak langsung dia juga pencipta, dia juga penguasa dan lain sebagainya, seperti sifat-sifat yang dimiliki Tuhan secara umum. Aplikasi dalam hidup Jawa kalau orang sudah masuk manunggal itu dalam teologi hanya Siti Jenar mengatakan sudah masuk ke tasawuf, arah ke sufi, itu perilaku hidupnya adalah wujud dari beliau sendiri. Jadi aplikasinya adalah ajaran beliau sendiri. Aku bergerak itu karena kehendak beliau sendiri. Karena sudah manunggal antara Atman dengan Brahman, antara Siro karo Insun. Sudah tidak ada bedanya di sini. Berarti kan bisa disimpulkan Siro tadi, Atman tadi, dia sudah tahu wujudnya Brahman. Sudah tahu. Tapi Jadi, kenapa kemudian ada konsep tan kena kinaya ngapa? Ketika kemudian kita punya persepsi gambaran tentang Tuhan itu sendiri, berarti batal gitu. Tapi kenapa jenengan tadi bilang sudah tahu gitu? Sementara ada konsep datan kena kinaya ngapa, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dipersepsikan.
Artinya gini, pemahaman nilai-nilai ketuhanan di Jawa, karena lebih condong orang Jawa itu sebenarnya bukan monoteisme, lebih condong politisme, Mas. Artinya pemahaman semua energi adalah aplikasi perwujudan dari Tuhan, bukan ditarik ke vertikal. Akhirnya kalau ditarik vertikal, orang itu akan jadi kaku. Perwujudan Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun, baik dalam ajaran Bhagavad Gita sampai Wejangan Kresna pada Arjuna, kan semua alam semesta itu adalah perwujudanku. Di situ sudah tidak ada hitam dan putih. Makanya kata poleng itu, hitam di kotak, ireng putih itu adalah balancing sebuah kehidupan. Orang yang sudah memahami tentang esensi hidup. Karena orang yang sudah memahami esensi hidup, sudah manunggal tadi, bayangan Tuhan itu sudah masuk dalam jiwanya, Mas. Soulnya yang lebu. Sehingga soul itulah yang menuntun hidupnya. Sudah tidak pakai ilusi lagi. Sudah tidak perlu kiblat. Aku dunggulan, aku dungetan. Karena jiwa itu adalah sudah masuk dalam jiwaku. Nilai-nilai ketuhanan. Nanti Brahman antara matahari dengan sinarnya itu sudah kesatuan yang konkret. Jadi termasuk manusia sendiri adalah wujud atau rupa daripada Sang Pencipta. Pohon-pohonan, matahari, bumi, langit, gitu. Ada nggak wujud Tuhan secara hakiki, ruhnya Tuhan yang bisa kita lihat dengan mata dohir kita, gitu ya. Karena dengan itu, gitu, andai kata kemudian itu kita bisa temukan, kita akhirnya benar-benar menjadi saksi yang asli. Oh benar bahwa Tuhan Maha Besar tuh. Karena saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri gitu. Bukan pohon ternyata, bukan matahari, bukan bumi, bukan manusia. Dan roh secara hakiki yang memang dia itu berbeda dengan makhluk. Dia itu awal dari yang paling awal dan dia itu kekal. Itu bisa nggak manusia mencapai level itu? Untuk memahami itu berarti manusia harus belajar 5 elemen, Mas. Ada istilah buana alit karo buana agung, jagat cilik karo jagat gede. Dalam kosmodi jagat cilik jagat gede, untuk memahami Tuhan, kamu harus mengenal 5 elemen dalam tubuhmu. Setelah itu cross-check ke makrokosmos. Wujud yang orisinil, yang tiap hari Anda adopsi, ora ketok tapi Anda bisa ngerasakan pernapasan atau udara. Itu wujud dari nilai-nilai Tuhan yang sejati istilahnya. Udara itu dulu. Dari udara tiap hari berapa kita menghirup. Orang yang tidak menghirup masuk ke rumah sakit beli oksigen. Berapa ribuan yang dihidupkan dari tumbuhan, dari hewan, dari manusia terketankan terhadap udara. Belum api, belum air, belum unsur elemen tanah. Artinya kalau kita ingin memahami esensi Tuhan, itu adalah perwujudan makrokosmos itu adalah perwujudan Tuhan adalah 5 elemen yang sudah menyatu dalam satu komponen. Air, api, udara, tanah, dan ether. Itulah perwujudan Tuhan. Makanya jangan Anda menuntut Anda membayangkan. Kalau Anda membayangkan berarti Anda memberikan sebuah ilusi dalam hidup Anda. Itu gambaran ini loh. Kayak gitu, kayak Ganesha, kayak Brahma, kayak Wisnu, enggak seperti itu sebenarnya. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Maka sebenarnya yang paling tepat adalah ketika manusia bertanya tentang Tuhan itu jawaban yang paling benar berarti nggak tahu ya? Betul. Betul. Mbuh kata orang Jawa. Mbuh gitu ya. Betul. Makanya dengan apa ada ungkapan tan keno kinoyo ngopo gitu ya. Itu artinya kasarannya kan mbuh ora ngerti gitu. Iya, mbuh ora ngerti. Dudu urusane manungsa gitu ya. Dan sebagai orang Jawa lagi-lagi tugas kita itu pokoknya kalau bisa itu berbuat baik aja kepada sesama. Berbuat baik kepada alam. Cukup nggak orang Jawa hanya dengan laku itu gitu. Misalnya orang Jawa itu kan SDM-nya macam-macam nih, ada yang malas berpikir gitu kan. Ada yang sudahlah pokoknya aku berbuat baik aja. Tuntutanku sebagai manusia bukan tuntutan sebagai agama tertentu gitu. Gimana menurut Pak Sugeng? Kembali ke esensi manusia hidup, cipta rasa lan karsa. Orang Jawa lebih 90% gunakan rasa. Artinya dia bodoh ya, karena tidak menggunakan knowledge-nya. Logikanya dibunuh. Nah, untuk menggunakan rasa ini orang Jawa akan peka terhadap hidupnya. Karena esensi hidup itu
di mana kita melakukan suatu aktivitas hidup yang merasa nyaman sakabeh. Rasaku nyaman, otakku nyaman, karsoku, keinginanku juga nyaman. Nah, cipta rasa lan karso itu kudu nyaman. Karena tahapan hidup manusia itu mulai dari pikiran, hati, dan kehendak itu harus menyatu. Artinya harus klop. Ora oleh ono perbedaan nih. Artinya di situ harus sepakat. Tujuan hidup mau golek apa atau di situ. Karena ketemu nih kalau sudah klop, itu ketenangan jiwa Mas di situ.